Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Meninggalkan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 32. Jawab Yesus, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Selalu ada suka dan dukanya. Di satu sisi, para rasul tentu ikut terkenal sejak Yesus menjadi tokoh yang dipuja dan dicari banyak orang. Para rasul pasti bangga bahwa mereka mempunyai guru yang hebat dan luar biasa. Dimanapun Yesus berada, pasti semua orang ingin dekat dan mendengarkan Yesus. Syukur-syukur mereka bisa sembuh dari berbagai penyakit dan sakit atau masalah lain. Namun, di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak suka dan membenci Yesus. Mereka yang tidak suka dan membenci Yesus tak henti-hentinya mencari berbagai cara agar Yesus binasa. Bagi mereka, Yesus adalah musuh yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Dan orang-orang ini selalu berusaha mencari kelemahan dan kesalahan Yesus. Mereka pasti tidak akan berhasil bila waktunya belum tiba. Selama waktunya belum tiba, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Semua yang terjadi atas diri Yesus sesuai dengan rencana serta kehendak Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, usaha menggagalkan dan menghancurkan karya Allah dilakukan terhadap Yesus dan para rasulnya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar jawaban Yesus saat Yesus berbicara dengan para rasulnya. Yesus berkata kepada para rasul, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Di sini Yesus menggambarkan apa yang akan menimpa dia dan para rasul. Para rasul akan meninggalkan Yesus. Perkataan Yesus itu terbukti saat Yesus memanggul salib ke Gunung Golgota. Para rasul lari meninggalkan Yesus seorang diri. Para rasul takut nyawa mereka ikut terancam. Bahkan pada waktu Yesus dipaku pada kayu salib, hanya Rasul Yohanes yang ada di kaki salib Yesus. Tetapi meski para rasul meninggalkan Yesus, Yesus tidak pernah merasa seorang diri dan merasa ditinggalkan. Sebab saat para rasul meninggalkan Yesus, Allah Bapa selalu ada dan menyertai
kehidupan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada saat sekarang ini banyak orang Kristiani yang meninggalkan Yesus. Ada yang meninggalkan Yesus karena tuntutan pekerjaan. Ada juga yang meninggalkan Yesus karena tidak kuat menghadapi tantangan dan godaan dunia. Ada yang meninggalkan Yesus karena takut dikucilkan, dilecehkan, atau nyawanya terancam. Ada juga yang meninggalkan Yesus karena kecewa, doa-doa mereka seakan-akan tidak didengar. Dan masih ada alasan lain yang bisa kita pahami, dan ada juga yang tidak bisa kita pahami. Sebab pada umumnya manusia termasuk umat Kristiani hanya ingin mencari dan memperoleh hal-hal yang baik dan menyenangkan. Kita dengan mudah bisa bersahabat dengan orang yang kaya dan memiliki pengaruh atau kekuasaan. Tetapi ketika orang tersebut jatuh miskin dan tidak memiliki pengaruh atau kekuasaan, kita dengan mudah meninggalkannya. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Yesus. Kita dengan mudah meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal sepele yang masih bisa kita perbaiki. Saudara-saudari terkasih, ada seorang bapak yang pulang gereja dan sesampainya di rumah, bapak tersebut tiba-tiba marah tanpa alasan. Ketua wilayah sialan. Apa dia tidak tahu kalau saya sudah melatih KOR selama puluhan tahun? Dia seenaknya saja menuduh saya dirigen yang tidak becus. Padahal justru dia yang tidak becus. Dia sangat tidak cocok untuk menjadi ketua wilayah. Dan sebelum dia menjabat sebagai ketua wilayah kita, keadaan baik-baik saja. Tetapi sekarang semuanya menjadi berubah. Kita tidak bebas lagi untuk menentukan lagu saat perayaan Ekaristi. Pokoknya selama dia menjadi ketua wilayah kita, saya tidak mau lagi melatih KOR. Istri dan anak-anak hanya terdiam mendengar kata-kata bapak tersebut yang sedang kecewa dan marah kepada ketua wilayah yang baru terpilih. Bahkan kemarahan dan kekecewaan sampai membuat bapak itu tidak ingin melatih KOR lagi, yang secara tidak langsung bapak itu meninggalkan Yesus. Sebab ketika bapak itu melatih KOR, sesungguhnya bapak itu sedang melatih lagu untuk Yesus sendiri. Kita pun bisa meninggalkan Yesus dengan berbagai alasan. Menjadi orang Kristiani memang tidak selalu menyenangkan, tetapi kita percaya Allah Bapa senantiasa beserta kita. Apakah selama ini kita mengikuti Yesus dalam suka dan duka? Ataukah kita ingin meninggalkan Yesus karena sesuatu yang sepele? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia dan mengasihi kami umat-Mu, meski kami sendiri yang sering tidak setia dan meninggalkan Engkau. Bantulah kami agar kami selalu berusaha untuk menjadi pengikut-Mu, walaupun banyak tantangan dan masalah yang kami alami dalam hidup ini.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.